Saya pengen ketemu dengan semua teman-teman, eee eee, di Sekretariat Jenderal ini yang berusia 30 tahun ke bawah untuk duduk sama-sama. Saya kagetnya justru waktu malam-malam sebelum berangkat besok subuh, dianterin rompi anti peluru. Nah, saya mulai kaget tuh. Dibuka di dalam tasnya, diliatin. Ini nanti kalau kemarin terjadi sesuatu sama kita di sana, katanya, "Kamu tak minumin ini nih." Jadi Perbincangan mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Melintas Sakura. Halo Sobat AKN, kembali lagi bersama saya Justian Wijaya di podcast Melintas Sakura. Melintas Sakura masih sama seperti kemarin, yaitu mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Dan Sobat AKN, dimanapun kalian menyaksikan tayangan podcast ini, kali ini Melintas Sakura mengundang orang nomor satu, orang yang demikian pentingnya, orang yang demikian sibuknya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Tetapi seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan siapa orang dimaksud, saya akan sampaikan quotes. Ada dua quotes yang kali ini memang sengaja saya pilih. Yang pertama adalah kecerdasan tanpa ambisi, seperti burung tanpa sayap. Quote ini disampaikan atau pernah dikemukakan oleh seorang pelukis asal Spanyol, Salvador Dali. Dan yang kedua, quote yang kedua ini cukup baik juga, adalah saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu saat kita tanpa kalah. Quote ini dilontarkan oleh seorang tokoh nasional, pahlawan dari Aceh, yaitu Cut Nyak. Dan Sobat AKN, mari kita sambut, sudah hadir bersama kita di sini Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI, MKom. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPR RI. Apa kabar Pak Indra? baik, Pak Iwan. Nah, ini saya senang tadi Pak Iwan menyapanya dengan memulai dengan sesuatu yang disebut dengan quote ya. Quote yang kedua tuh menarik tuh. Karena saya dari kemarin saya bukan orang yang ini Pak Iwan, bukan orang yang hobi bola gitu ya. Tapi karena beberapa waktu harus menyelesaikan pekerjaan sampai malam, jadi terpaksa sambil nonton bola. Nah, siap. Nonton bola beberapa kali pas bersamaan matchnya tuh pas Maroko. Iya. Nah, saya lihat di pertandingan terakhir itu beberapa ada 3 kali pertandingan yang saya lihat. Saya kira memang Maroko itu mencerminkan quote yang kedua yang Pak Iwan sampaikan, dan itu saya kira kita Indonesia dan kita siapapun harus belajar dari cara Maroko untuk membangun satu proud satu kebanggaan terhadap diri, keikhlasan bekerja ya. Betul Pak. Jadi memang tim riset sudah memilih mana yang terbaik dan ditemukanlah apa yang disampaikan oleh Cut Nyak. Bukan karena Bapak berasal dari Aceh, tapi memang ini quote yang terbaik gitu. Pak Indra, izin Pak, saya panggil Pak Indra aja Pak ya, atau Pak Sekjen ya, Pak Sekjen. Bapak ternyata lahir di Rawamangun ya Pak ya? Iya, memang keluarga saya atau orang tua saya tuh dari tahun 50-an sudah hijrah ke Jakarta, sudah tempat di Jakarta, di sekitar hutan kayu gitu tinggal ya. Kemudian pindah ke Rawamangun, jadi kami sekeluarga semua lahir ya di seputaran seputaran sana, persisnya di Sin Carolus. Sin Carolus. Tapi pernah juga di Bintaro Pak. Kalau nggak salah masa muda kita sama-sama di Bintaro ya Pak. Iya, mungkin masa kecil masa kecil tumbuh nakal itu di Bintaro lah. Di Bintaro, di kompleks perumahan orang tua saya pegawai negeri. Jadi beragam orang yang pindah tinggal di situ. Sehingga bentukan Badungnya ya Badung zamannya pada saat itu ya, zamannya. Hmm. Jadi Sobat AKN, ternyata Pak Sekjen kita ini pernah nakal juga, pernah Badung ya gitu ya. Masih Badung kayaknya. Masih Badung. Pak, untuk sampai posisi atau titik seperti ini, peran orang tua menurut Bapak gimana Pak? Ya, saya kira memang
kita semua tentu punya cara, punya motivasi dalam membangun satu cita-cita, membangun satu peran dan aktualisasi diri gitu ya. Tentu menurut saya peran orang tua itu sangat penting gitu ya, di samping berbagai persyaratan kita untuk maju, tapi itu saya sangat yakin 100%, 1000% orang tua itu selalu mendoakan anaknya pada hal-hal yang baik, pasti gitu. Pasti, Pak. Pak, ini tim riset kami dari Melintas Sakura menemukan satu fakta bahwa Bapak ini berasal dari keluarga kalangan pejabat. Kalau nggak salah ayah Anda tercinta adalah mantan pejabat juga ya Pak ya di pemerintahan. Ada nggak pengaruhnya dalam pelaksanaan tugas Bapak di kesekjenan sekarang ini? Mungkin 50-50 lah gitu ya, karena sebenarnya saya tumbuh kecil sampai besar tuh karena di lingkungan kompleks gitu ya, yang beragam. Kalau di pegawai negeri mungkin dengan cara pandang kita tahulah, di situ ada yang tinggal eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu ya. Nah tentu yang paling saya rasakan gitu dengan cara kesempatan orang tua kita yang berinteraksi dengan lingkungan bekerjanya, itu adalah bagaimana membekali anaknya untuk termotivasi sekolah dan sekolah gitu ya, itu jadi saya kira tentu bentukan orang tua yang PNS memang nggak semua orang tua pengen anaknya PNS ya, tapi pada masa kita dulu, Pak Iwan beberapa waktu yang lalu kan orang yang kerja di swasta, di BUMN tuh gaji, remunerasi dan apapun yang dibawa itu memang pasti lebih bagus dari PNS ya. Tapi per hari ini itu situasi itu kan berbeda. Betul, gitu ya. Betul sekali Pak. Jadi saya kira untuk masuk PNS itu setiap tahun tuh ratusan ribu orang berbondong-bondong ingin masuk, dan tentu lulusan-lulusan terbaik dari universitas pun merasa aktualisasinya sekarang di PNS, apalagi PNS sekarang sudah makin terbuka ya, cara berkembangnya. Paradigmanya sudah berbeda ya, paradigmanya sudah berbeda sekali. Pak Sekjen, kita tahu, sama-sama tahu Sobat AKN bahwa jadwal kegiatan Pak Sekjen ini luar biasa padatnya. Bahkan dari pagi sekali jam 6 sampai kita sudah tidur, mungkin Pak Sekjen masih melakukan aktivitas sebagai Sekjen DPR. Pak, dengan jadwalnya padatnya jadwal tersebut, ada aktivitas rutin Bapak yang sehari-hari sebelum berangkat ke kantor dilakukan? Misalnya olahraga atau apa? Ada Pak untuk menjaga stamina? Nah, ini pertanyaan ini menarik sebenarnya. Yang saya surprise Pak Iwan ya, itu justru dari semua teman-teman di DPR ini sebenarnya justru jadi gini, di dalam bekerja dalam birokrasi itu di era modern ini sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang. Yang utama itu sudah tidak lagi penting bahwa kita harus visi kita di mana. Sekarang di waktu yang bersamaan rapat aja saya bisa 2-3 laptop saya buka untuk memonitor rapat yang berbeda gitu. Betul. Nah, saya kira sebenarnya kalau soal pagi yang saya surprise justru sebenarnya Pak Iwan nih. Saya telepon 5:30 jam 6 segala macam, Pak Iwan udah di kantor. Sebenarnya itu buat saya harusnya buat teman-teman muda Pak. Itu harus menjadi inspirasi gitu ya. Iya, Pak. Di periode sebelum COVID itu saya sebenarnya biasanya 6:30 atau jam 7 saya pasti sudah di kantor. Karena itu sikap saya gitu ya. Jadi betul, Pak. kalau mau maju kita pagi itu kita benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kita. Betul. Nah, rutinitas di DPR ini sangat berbeda. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kegiatan yang bobotnya semua sama dan beratnya sama. Dan ini tidak kita temukan pada instansi lain beban kerja yang semacam ini dengan tekanan yang tinggi. Di sini ada 9 fraksi, ada 575 anggota yang semua punya hak
Yang sama. konstitusi yang sama. Nah tentu itu semua kita harus membiasakan diri dalam tekanan dan treatment tertentu. Dan saya dalam waktu-waktu tertentu tadinya pagi setelah subuhan biasanya saya coba treadmill atau main sepeda statik untuk sekedar ngeluarin keringat dan sekaligus saya mulai memikirkan apa saja yang akan kita lakukan di kantor. Tapi memang dalam setahun belakangan ini itu hampir sulit ngatur gitu karena pagi saya sudah harus mempersiapkan sesuatu, kemudian malam sampai rumah kadang-kadang jam 10 atau jam 11 itu pun saya masih harus bawa pekerjaan lagi dari kantor. Kalau saya tidak lakukan itu, besok akan numpuknya luar biasa. Makin bertambah. Jadi memang belakangan ini nggak ada hal yang khusus yang secara rutin saya bisa lakukan, tapi saya coba curi-curi sesuatu lah. Kalau pas kebetulan ada tugas-tugas keluar kota di weekend, pasti saya sempatkan untuk mencari tempat nge-gym atau untuk sekedar cari keringat gitu ya. Betul. Pak Sekjen tadi sempat disinggung bahwa dinamika dan aktivitas di Dewan ini luar biasa Pak. Artinya dari sisi keilmuan juga kita dituntut untuk bisa hampir seluruh ilmu pengetahuan. Ada data yang kami pegang bahwa background pendidikan Bapak ini adalah teknik sipil kalau nggak salah Pak, teknik sipil, terus Bapak juga punya pendidikan ilmu administrasi, komunikasi dan sampai manajemen bisnis. Gimana ceritanya Pak bisa nyebrang dari ilmu eksak ke ilmu sosial Pak? Ya, karir saya kan lama di istana tuh hampir 25 tahun gitu ya. Nah, pada saat-saat saya di eselon 2 memang terasa mulai terasa kering gitu ya. Saya mulai terasa dalam memahami satu beban tugas ada seperti ada seperti sesuatu yang saya nggak bisa terobos gitu ya. Nah, ketika waktu itu ada pembukaan di UI untuk S2 program magister. Nah, saya diskusi sama teman-teman waktu itu di Seknek. Kelihatannya kebijakan publik ini menarik ini karena sesuatu yang ilmunya kelihatan nggak spesifik, tapi sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Apalagi kemudian ada gelar akademiknya tuh yang juga menurut kami jadi bahan bercandaan MSI gitu ya, disebut Master Segala Ilmu gitu. Karena kebijakan publik tuh semua ditumpuk, ada ekonomi, ada industrinya, ada statistik, ada semua ditumpuk situ. Nah, jadi kesibukan waktu itu di Seknek mungkin dari sisi kuantitas nggak kalah beratnya waktu itu ya. Saya pulang jam 1, jam 2 malam, hampir setiap hari bertahun-tahun. Tapi kalau untuk kualitas kompleksitas, saya kira di dunia ini nggak ada yang lebih dari luar biasa dari DPR kita lah. Kalau itu. Ya, nanti kita ceritakan ada bagian lain ya Pak. Ada bagian lain terkait hal tersebut. Ada perbedaan yang sangat signifikan tentu dalam dunia teknik dengan dunia sosial ya Pak. Dan kalau saya merasa itu syukur alhamdulillah karena apapun yang permasalahan yang terjadi tentu di dalam dinamika tugas Bapak sebagai Sekjen ini bisa teratasi. Pak, sebelum mengawali karir di Setnek, Bapak sempat di Pemda Pak ya? Iya, dulu awal-awal itu tentu cita-cita idealistik saya gitu ya, sebagai anak muda gitu ya, berpikir karena bidang saya adalah teknis, saya ingin sekali mempelajari bagaimana sebuah perencanaan kota, sebuah tata ruang kota gitu ya. Nah, tapi di awal-awal karir saya justru waktu itu pada saat ada reformasi, kebetulan saya gitu ya, kami berteman baik dengan Gus Dur, dengan Presiden Gus Dur waktu itu. Nah, pada saat awal Presiden Gus Dur mungkin mengajak beberapa koleganya, waktu itu ada Pak Marsilam Simanjuntak dan Pak Bondan Gunawan di Forum Demokrasi, karena saya juga aktif di Forum Demokrasi itu. Aktif di Forum Demokrasi atau bekas ini Pak, mantan aktivis?
Ya Mantan aktivis. kalau aktivisnya juga Forum Demokrasi bagian dari itu ya. Ya. Karena kalau aktivis itu kan lebih banyak kita berkeliaran di gorong-gorong di jalanan gitu ya. Kalau Forum Demokrasi lebih menata cara berpikir pada nilai, memperjuangkan nilai demokrasi yang ideal gitu. Jadi Gus Dur waktu itu sangat concern pada demokrasi. Ya. Jadi di antara kolega itu kalau waktu itu Pak Bondan Gunawan tuh sama Gus Dur diminta bantu, kemudian sebagai Menseknek, Pak Marsilam sebagai sekretaris kabinet. Nah, di level itu karena dari antara semua aktivis waktu itu yang PNS adalah saya, maka saya ditarik untuk memudahkan administrasinya, membantu di lingkungan istana waktu itu. Ya, Jadi baik. Diajak oleh Presiden Gus Dur untuk sama-sama membantu gitu. Lalu Pak, yang membuat Bapak tertarik pada saat menjabat sebagai eselon 2 di Setnek untuk mengikuti open bidding sebagai Sekjen DPR, apa sih Pak hal yang menarik Pak? Iya, ini memang pertanyaan menarik dan unik gitu ya. Apa yang menarik? Karena setelah lama berkiprah di lingkungan Sekretariat Negara, yang bersentuhan dengan istana sehari-harinya, itu sehari-harinya sebenarnya walaupun beban kerja saya lebih pada hospitality kepada Presiden, kepada Menseknek gitu ya. Tapi sebenarnya nuansa atmosfer di lingkungan istana dan Seknek itu kan adalah politik gitu ya. Jadi pada saat itu saya mendengar di Sekjen DPR ada pembukaan untuk open bidding. Saya mencoba gitu ya untuk itu karena saya kira di DPR ini pasti tantangannya berbeda. Dan saya setelah 20 tahun lebih di Seknek rasanya kok butuh satu tantangan baru gitu ya. Dan kecemplung lah saya di DPR. Ya, jadi Sobat AKN Pak Sekjen kecemplung gitu karena beliau memang suka dengan tantangan atau hal-hal yang baru. Pak Sekjen, kita flashback sebentar Pak. Bagaimana first impression ketika Bapak pertama kali datang ke DPR sebagai Sekjen DPR Pak? Nah, ini sebenarnya ini disebut dengan kesan pertama tuh memang luar biasa ya. Jadi saya membayangkan seorang sekretaris jenderal itu adalah seorang administrator yang bisa memberikan dukungan penuh kepada Dewan dengan konsep-konsep yang tertib dan ideal gitu ya. Tapi di hari pertama itu juga saya mengetahui bagaimana semua pekerjaan-pekerjaan relasi-relasi kita dengan lingkungan DPR yang ada di DPR ini dengan semua alat kelengkapan Dewan itu semua tidak ada satu standar khusus, semua tentu berdasarkan perspektif politik. Memang tadinya saya ngerasa saya pada saat di 2016 sampai 17 bahkan 18 pertengahan dulu ini saya termasuk menikmati refreshing malam hari itu dengan sholat tahajud. Setelah masuk DPR, jadi dulu saya saya menikmati refreshing kalau malam saya selalu tahajud gitu sampai subuh. Kalau pagi ke kantor yang pertama kan saya harus sholat duha gitu supaya saya lebih segar gitu. Saya selalu meyakinkan itu. Kalau belum tahajud malam, paginya saya seperti kayak kehilangan. Kalau belum sholat duha pagi, itu saya kayak linglung gitu. Ada sesuatu yang hilang, Pak. Ada sesuatu yang hilang. Pas masuk DPR semua bablas. Pak, ada rasa takut nggak Pak? Jadi dipercaya sebagai Sekjen DPR. Rasa takut itu dari pertama awal sampai sekarang ada nggak? Atau sekarang udah biasa lagi Pak? Ya di 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun saya di Sekretaris Jenderal memang selalu tekanan-tekanan pekerjaan itu sering terbawa ke rumah gitu ya. Jadi apakah ini nanti berimbas gini? Jadi karena seperti saya sampaikan ke Pak Iwan tadi bahwa di sini standar pekerjaan itu bisa berdasarkan tata tertib, bisa berdasarkan tafsir. Itu yang selalu menjadi kadang-kadang bagaimanapun apa yang diputuskan oleh teman-teman kolega saya di deputi maupun kepala biro, kepala pusat,
apapun secara gentleman itu adalah tanggung jawab saya. Iya. Ya. Sehingga itu yang selalu dalam beberapa waktu ini saya selalu Terngiang terus Pak, apa jadi pikiran? ya selalu jadi pikiran. Jadi pikiran. tapi apapun Ya. ini adalah konsekuensi jabatan Pak Iwan. Ya, Jadi ya. saya kadang-kadang suka merefleksikan itu pada waktu tertentu. Ini adalah tanggung jawab jabatan, tapi di waktu-waktu lain saya merasa ini adalah semacam ujian hidup Ya. gitu ya. Suka dukanya Pak jadi Sekjen DPR Pak? Waduh, kalau dukanya sih mungkin mungkin podcastnya Pak Iwan bisa 24 jam Pak kita. Kalau ya artinya kalau sukanya inilah kita melihat DPR ini makin hari makin menjadi satu harapan publik gitu ya. Saya selalu membahas ini pada saat berkesempatan dengan acara parlemen remaja, parlemen kampus, bahkan dengan kampus-kampus yang berdiskusi dengan akademisi. DPR sebagai epicentrum politik, tentu itu menjadi sorotan setiap saat gitu ya. Karena dengan ketatanegaraan kita, apapun semua keputusan politik adanya di DPR. Ya. Buat saya ini adalah satu kebanggaan di mana di situ saya hadir mengabdi. Pak Sekjen, dengan kemajemukan rasa sebagai Sekjen DPR, baik suka dan duka, kalau ditanya Pak pilihannya lanjut atau gas terus Pak? Gimana Pak maksudnya? Lanjut atau gas terus sebagai Sekjen DPR? Dengan kondisi kemajemukan perasaan duka, suka. Saya kira yang saya sampaikan tadi Pak Iwan ya, bahwa hidup ini adalah pilihan gitu ya. Ya. Ketika kita sudah milih, kita harus perjuangkan bagaimana dimanapun kita harus punya legacy gitu ya. Dan ketika kita sudah menyemplung di sini, ya semua itu kita harus pertanggungjawabkan dengan melakukan hal-hal terbaik dengan legacy terbaik. Dan saya kira itu bukan soal pilihan lanjut atau gas terus. Buat saya ini adalah sebuah tanggung jawab moral, kewajiban tanggung jawab moral kita yang diberikan dan itu kita harus laksanakan dengan baik. Oke, luar biasa ya, Sobat AKN, ini yang patut kita ambil, bahwa dalam selalu melaksanakan kegiatan atau pekerjaan kita nggak boleh setengah-setengah. Ya, apapun resikonya, apapun yang kita hadapi, kita ambil satu kesimpulan bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Pak Sekjen, tadi Pak Sekjen sempat menyinggung kedekatan dengan Gus Dur. Kalau menurut informasi juga, dulu Pak Sekjen pernah dimintakan tolong oleh Gus Dur untuk bertemu dengan Panglima GAM ya Pak ya, pada saat itu ya. Posisi Bapak saat itu sebagai apa Pak? Nah, di awal pemerintahan Gus Dur itu kan Sekretariat Negara dan Istana tuh masih dalam penataan organisasi. Ya. Jadi belum ada bentuknya. Jadi ketika saya masuk ke Seknek itu masih tanpa gaji. Oh, oke. Masih 0 rupiah. Saya nggak dibayar Rp1 1 rupiah saya nggak dibayar. Luar biasa. Beberapa bulan awal itu hanya karena passion dan rasa keinginan kita untuk membantu dan kebanggaan terhadap Gus Dur waktu itu. Kita lakukan apapun waktu itu untuk bangsa, untuk negara. Jadi saya masih ingat sampai 5-6 bulan bahkan gitu ya. Saya baru punya waktu untuk ngurus gaji saya. Maksudnya luar biasa. Jadi 6 bulan pertama saya tidak loss gitu Pak ya. Loss ya sama sekali ya. Nggak dibayar. Nah, jadi dengan situasi itu belum ada struktur, masih reorganisasi masih ditata. Nah, waktu itu Aceh masih sangat bergolak. Iya. Aceh masih sangat bergolak sehingga Gus Dur menugaskan Menseknek waktu itu Pak Bondan Gunawan untuk bagaimana membuka komunikasi dengan saudara-saudara kita di Aceh. Ya, gitu, jadi. Nah, saya karena saya melekat membantu Menseknek waktu itu, bukan karena saya orang Aceh, tapi waktu itu karena melekat. Ya pada penugasan Presiden Gus Dur itu kita terima dengan baik dan sedikit pun
sebenarnya pada waktu penugasan hari itu sedikit pun tidak terpikir untuk sesuatu yang buruk gitu ya. Iya. Cuma saya ingatnya waktu itu malam-malam saya diantar. Saya kagetnya justru waktu malam-malam sebelum berangkat besok subuh dianterin rompi anti peluru. Nah, saya mulai kaget. Tadinya saya santai-santai aja gitu karena saya pikir ini adalah peristiwa diplomasi gitu ya. Pas malam-malam saya dianterin dianterin rompi anti peluru dan gadget yang menggunakan satelit. Saya baru tahu ini perjalanan ini mengandung resiko. Betul. Apalagi kemudian di pesawat pulang barulah Mensekneknya waktu itu Bondan Gunawan baru cerita sama saya, dibuka di dalam tasnya, diliatin. Ini nanti kalau kemarin terjadi sesuatu sama kita di sana, katanya kamu tak minumin ini nih. Jadi di tasnya Menseknek itu ada pil kayak arsenik ya, pil, kayak sianida atau apa? Sianida apa ya? Sianida. Ya. Nah, ada pil sianida, ada 2 katanya nih. Kalau waktu itu kita ada sesuatu, aku udah persiapin ini nih. Nah, di pesawat itu saya malah baru dak-dikduk. Setelah pulang malah saya jadi ketakutan. Waktu di sana sebenarnya saya merasa nggak ada yang saya takutkan karena itu orang Aceh kan saudara-saudara kita. Betul. Itu adalah orang Indonesia gitu ya. Yang sebenarnya punya cita-cita, punya mimpi, ingin hidup damai, sejahtera, ingin diperhatikan gitu. Itu yang nggak terjadi waktu itu. Ya, kalau mereka memperjuangkan sesuatu dengan cara-cara yang konstitusional, mungkin mereka merasa tidak didengar, kemudian mereka angkat senjata untuk itu. Saya kira dapat dipahami karena mungkin kekecewaan yang cukup panjang dari orang atau masyarakat Aceh waktu itu ya. Tapi memang sekali lagi bahwa pada saat berangkat dan penugasan itu ke Aceh, sama sekali saya tidak terpikirkan tentang sesuatu yang namanya bahaya gitu. Iya. Saya mulai agak dak-dikduk waktu itu pada saat malam dianterin rompi anti peluru dan pada saat berangkat ke sana kemudian semua digunakan dengan cara-cara penyamaran karena pertemuannya akhirnya bertemu dengan Panglima Gamnya tuh di suatu tempat di tengah hutan di Panglima Gam Pak Tengku Abdullah Syafi'i dan semua berlangsung sangat humanis waktu itu ya. Menseknek dengan Tengku Abdullah Syafi'i bicara bagaimana harapan mimpi-mimpi ke depan kemanusiaan orang Aceh untuk masa depannya gitu. Wah, ini luar biasa Sobat AKN. Jadi tanpa disadari pada saat itu mungkin kontraknya sebenarnya kontrak mati ya Pak ya. Kontrak mati ya. Jadi saya rasa kami merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tentu tidak dapat dilupakan sepanjang perjalanan kehidupan dan karir Bapak. Pak Sekjen, ini juga menarik nih Pak. Ini luar biasa menarik juga. Beberapa waktu lalu Bapak sempat bertarung untuk menjadi PJ Gubernur di Aceh Pak. Sebagai putra daerah asal Aceh, sebenarnya harapan Bapak pada saat itu apa sih? Nah, mungkin saya sedikit ini Pak Iwan mengoreksi. Jadi pada saat ada kekosongan jabatan gubernur-gubernur di Indonesia di tahun 2022 ini salah satunya Aceh gitu ya. Sebenarnya saya nggak pernah berpikir dan bertarung untuk itu. Sedikit pun saya nggak pernah bertarung. Hanya saja waktu itu banyak sekali guru besar, akademisi di Aceh, beberapa perguruan tinggi menyampaikan itu pada saya. Gitu. Tokoh-tokoh politik di sana, sesepuh di sana, aktivis di sana menyampaikan itu pada saya gitu. Dan saya tidak mengiyakan dan tidak menolak. Saya membiarkan proses itu terjadi. Jadi saya kira sama sekali saya tidak berpikir bahwa saya harus memperjuangkan untuk itu. Jadi saya kira itu terjadi karena opini publik di sana seolah-olah ada hal-hal yang ingin saya capai dengan itu. Saya sama sekali sebenarnya tidak mungkin kalau boleh sebut untuk kaitan waktu itu konteks itu interest saya tuh nggak terlalu ini ya. Baik Pak Sekjen, Sobat AKN mungkin sudah semakin tahu bagaimana dan seperti apa profil Sekjen DPR yang sesungguhnya. Pak Sekjen, sebelum kita lanjut, kita ini dulu Pak, kita lihat dulu ini Puskaji AKN punya produk apa sih Pak? Halo Sobat AKN, pengen tahu
Produk dan kegiatan apa aja sih yang ada di Puskajkn? Yuk follow Instagram kita di @puskajkn. Puskajkn, anytime, anywhere, support the parliament. Sobat AKN, kita kembali lagi masih bersama saya dan Pak Sekjen, Bapak Indra Iskandar. Pak Sekjen, hobi Bapak bersepeda, Pak. Kenapa bersepeda, nggak golf aja, Pak? Biasanya pejabat golf, Pak. Iya, ini sebenarnya hobi sepeda nih hobi kecelakaan gitu ya. Kan sebenarnya saya tuh kalau kelihat di banyak tempat gitu ya, termasuk di luar Indonesia tuh kalau ada orang pagi-pagi lari sampai basah kuyup, kadang-kadang saya tuh kangen menikmati itu lagi ya, lari sampai basah kuyup itu. Tapi kaki saya ini udah 16 tahun cedera di lututnya. Oke, Pak. Jadi saya harus cari alternatif. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan, berenang saya nggak bisa gitu ya. Ya saya larinya ke sepeda. Lari sepeda. Jadi itu cuma pilihan karena enggak ini. Nah, kalau golf tentu kalau golf tentu ya itu inilah sesuatu yang memang menurut saya itu yang kalau itu lebih banyak refreshing. Kalau menurut saya bukan olahraga ya, refreshing karena di tempat-tempat golf itu pasti orang menikmati suasana gitu ya, pemandangan gitu ya, rumput gitu. Jadi saya masih berpikir yang disebut olahraga tuh harus basah kuyup. Ya, Pak Sekjen, Sekretariat Jenderal DPR ini kan merupakan unsur penunjang DPR ya Pak ya, untuk sebagai kesekretariatan lembaga negara. Fungsi dan tugas dari Sekretariat Jenderal ini luar biasa banyak. Mungkin bisa sedikit Bapak sampaikan terkait tupoksi Sekjen DPR, karena Sobat AKN mungkin belum tahu Pak, apa sih sebenarnya tugas DPR itu. Ada paling teman-teman di Sobat AKN cuma tahu bahwa ada fungsi pengawasan, legislasi, dan keuangan. Ada hal lain mungkin Pak yang bisa dijelaskan Pak? Jadi saya tidak bicara soal norma aturan ya. Saya ingin menjelaskan ke teman-teman ini bahwa tugas atau lembaga DPR ini ada yang disebut dengan front stage, ada yang disebut backstage. Nah, front stage itu adalah Dewan. Nah, Sekretariat Jenderal ini adalah di backstage. Nah, backstage ini adalah dapur. Nah, dapur yang mempersiapkan segala sesuatu yang itu akan disajikan kepada Dewan, akan diberikan kepada Dewan, sehingga apa yang menjadi visi misi Dewan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, sebagai backstage, kalau Sekretariat Jenderal ini tidak bekerja secara maksimal, tentu hasilnya pun kepada Dewan dukungannya tidak maksimal. Jadi apapun yang diputuskan secara politik oleh Dewan, Sekretariat Jenderal ini adalah supporting system, sistem dukungan yang itu menjadi satu unsur penting dalam kinerja Dewan. Pak Sekjen, di kalangan Sekretariat Jenderal DPR, Bapak dinobatkan mungkin sebagai tokoh muda yang banyak memberikan semangat baru bagi kesekjenan Pak. Dan Sekjen juga memiliki visi dan misi. Kalau menurut Bapak sendiri, visi dan misi Sekjen saat ini sudah tercapai belum Pak? Ya, sebenarnya saya sedang mengatur waktu nih Pak Iwan. Saya pengen mengatur waktu mungkin entah di awal tahun. Saya pengen ketemu dengan semua teman-teman di Sekretariat Jenderal ini yang berusia 30 tahun ke bawah untuk duduk sama-sama kita membicarakan masa depan organisasi Sekretariat Jenderal ke depan gitu. Jadi itu ya. Karena apa yang terjadi hari ini adalah bagaimana saya mencoba terus mengkonsolidasikan situasi yang ada untuk bisa memaksimalkan dukungan kepada Dewan, kepada pimpinan Dewan gitu ya. Nah, tentu memang ya harus saya katakan Pak Iwan ya, setiap yang disebut perubahan itu menyakitkan. Pasti perubahan itu menyakitkan. Gak semua orang siap dan gak semua orang happy dengan perubahan gitu ya. Tapi pilihan pahit apapun itu harus dilakukan. Nah, sehingga saya ingin sebenarnya saya sedang mengatur waktu. Saya berharap di awal tahun saya bisa bertemu dengan semua teman-teman usia di bawah 30 tahun untuk memformulakan membangun cita-cita ke depan, Sekretariat Jenderal ke depan mau dibawa kemana, mau seperti apa gitu ya. Sehingga
Karena Sekretaris Jenderal, saya, Pak Iwan, dan teman-teman lain menghitung waktu Ya. tidak jauh lagi kita akan harus Betul. pensiun gitu ya. Nah, tentu ke depan organisasi ini adalah milik teman-teman yang berusia di bawah 30 tahun. Jadi saya ingin sekali membangun semangat teman-teman ini bahwa Sekretariat Jenderal itu ke depan tuh harus menjadi organisasi yang membanggakan. Ya. Siapapun teman-teman Betul. berangkat keluar rumah itu ya, menuju kantor, menuju Sekretariat Jenderal, itu harus dengan kebanggaan gua berangkat ke tempat yang menyenangkan. Saya sudah juga mempersiapkan dalam waktu dekat itu di lapangan dekat mini golf karena Jantung Sehat. Itu nanti dalam waktu segera saya mau mewujudkan tempat bekerja bagi semua orang itu yang tidak di ruangan. Saya akan tempat bekerja di situ, saya akan siapkan wifi, colokan listrik dan lain sebagainya. Itu mau siang, pagi, siang, malam mau duduk di situ dengan wifi yang cukup, silakan bekerja. Tidak lagi dari jam 8 sampai jam 5 sore duduk di ruangan sampai pensiun itu betul. Wah, ini luar biasa nih Pak. Artinya sumber daya manusia di Kesekjenan akan mengalami perubahan dalam pola kerja, kemudian juga sistem kerja, dan yang jelas apa yang Bapak sampaikan tadi ini sesuatu yang baru Pak, sesuatu yang sangat baru. Pak Sekjen, ini tentu terkait dengan SDM yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut dan SDM-nya harus berkompeten. Selama Bapak menjabat sebagai Sekjen DPR, hambatan dan tantangan dalam upaya menciptakan SDM yang profesional ini apa Pak? Ya, mungkin gambarannya itu bahwa di DPR ini Sekretaris Jenderal ini kan dia sebagai pejabat pembina kepegawaian. Iya, betul. Sebagai pejabat pembina kepegawaian, dia tentu mengepalai sebuah lembaga yang itu di dalamnya orang-orang yang tentu teman-teman ini yang beragam. Nah, keberagaman ini tentu teman-teman itu berinteraksi dengan dewan, dengan tokoh-tokoh, dengan siapapun ya. Nah, jadi salah satu tantangannya adalah bagaimana kita semua melepaskan keterkaitan itu dan mengedepankan kompetensi gitu ya. Iya. Karena pilihan ke depannya itu kita nggak ada pilihan. Kalau organisasi ini harus menjadi organisasi modern, harus menjadi organisasi yang maju, itu basisnya adalah kompetensi. Oke, Pak, untuk membangun SDM Kesekjenan yang profesional, Bapak punya trik tersendiri atau kiat-kiat khusus, Pak? Ya, mungkin kiat khusus tidak ya. Artinya bahwa buat saya organisasi yang profesional, yang modern itu adalah bagaimana kita ke depan mau bersama-sama merubah pola cara kerja kita dengan cara-cara kerja yang lebih terbuka, cara-cara kerja yang lebih mengedepankan pada bukan saja hanya pada output Pak Iwan, tapi pada outcome gitu ya. Oke, baik Pak. Pak, ada kondisi di mana staf atau pegawai ini kadang-kadang agak sulit kita untuk menata ya, seperti misalnya adanya mutasi ya. Bagaimana pandangan Pak Sekjen terkait dengan staf yang menolak mutasi dan mereka berlindung di balik hierarki yang lebih tinggi. Bagaimana Pak dengan kondisi itu Pak? Nah, kita seminggu lalu itu Sekretaris Jenderal DPR mendapat predikat penghargaan dari Menpan sebagai organisasi yang sangat baik dalam meritokrasinya. Jadi sebenarnya rintisan apa yang dilakukan sekarang ini ke depan dengan meritokrasi kita itu sudah ada legitimasi dari Menpan bahwa itu sudah menuju track record yang baik. Dan saya kira kami punya data semua di semua lapisan itu tentang data tentang asesmen berdasarkan kapasitas masing-masing. Nah, saya kira basis itu ke depan tetap akan kita pertahankan untuk terus kita pertajam sehingga ke depan itu mereka yang punya cita-cita dan kompetensi itulah yang diberi ruang untuk
berkiprah. Nah, kalau teman-teman yang berpikir sudah tua, sudah ini enggak ini, ya saya juga nggak memberi paksaan bahwa harus bagaimana. Tapi sekali lagi saya ingin kita punya kesepakatan dan kesadaran bersama bahwa organisasi ini adalah milik bersama, sehingga standar-standar yang ada itu harus disepakati gitu. Betul. Jadi Sobat AKN, ini luar biasa ternyata sistem pengelolaan sumber daya manusia di Kesekjenan DPR ini berbasis data ya Pak ya. Berbasis data dan semua juga seperti bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Sekjen. Pak, satu yang menarik Pak, sebagai seorang Sekjen DPR tentu tuntutannya sangat luar biasa, beban yang ditanggung itu luar biasa. Salah satunya adalah bahwa Sekjen DPR harus membawa lembaga ini menjadi baik dan sangat baik di mata masyarakat. Bagaimana pandangan Pak Sekjen atas penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR Pak? Ya, memang DPR ini seperti saya sampaikan tadi, Sekretariat Jenderal ini adalah di bagian supporting system. Nah, Dewan ini di front state ini adalah lembaga politik ya. Nah, lembaga politik ini kan sebenarnya tidak punya standar ya. Betul. Jadi mereka tentu bisa bermacam-macam perspektif dan paradigma bergantung pada partai, ideologi partai masing-masing. Nah, tentu DPR ini sebagai sebuah lembaga memang oleh publik pasti dilihat gitu ya, apa outputnya, apa outcome-nya gitu. Nah itu tentu penilaian masyarakat itu ada yang objektif, tapi ada juga yang di-create secara sinikal gitu ya. Nah, makanya kesempatan-kesempatan kita berinteraksi dengan program parlemen remaja, parlemen kampus, bahkan sekarang dengan kampus Merdeka, setiap tahun ada 200 mahasiswa seluruh Indonesia magang di DPR, internship di DPR. Buat kami itu adalah kesempatan kami menyampaikan kepada publik, sebenarnya kalau mau tahu kinerja DPR yang sesungguhnya, silakan lihat bagaimana DPR membahas sesuatu, memperjuangkan aspirasi sesuatu masyarakat pada saat rapat-rapat komisi, pada saat paripurna, pada saat pembahasan di panja-panja. Nah, di situ sangat jelas. Bahkan kalau kita misalnya lihat terakhir ini polemik tentang KUHP gitu ya. Saya mengikuti di beberapa grup WhatsApp gitu ya. Banyak masyarakat yang sekalipun pendidikannya jenjang pendidikannya tinggi itu tidak memahami betul sebenarnya naskah akademik yang ada di balik satu undang-undang gitu. Jadi itu adalah sebuah tantangan dan itu adalah sebuah peluang untuk kita bisa berkomunikasi sama masyarakat untuk menjelaskan kinerja DPR yang sesungguhnya. Ya, artinya DPR sebagai suatu lembaga di bawah Kesekjenan yang Bapak pimpin tidak tidur dan tidak diam ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Saya kira begitu ya. Memang tidak semua pasti tahu dan kita memang tidak menyampaikan kepada publik ya bagaimana misalnya pada masa COVID gitu ya. Komisi 8, Komisi 9 bahkan gitu ya. Berkali-kali rapat tuh sampai subuh gitu ya. Memperjuangkan bagaimana distribusi vaksin, obat, pelayanan rumah sakit kepada publik itu sampai pagi gitu ya. Nah, yang kayak begitu-begitu itu memang itu adalah sebuah komitmen karena tanggung jawab kepada masyarakat. Pak sebagai pendukung dari bagi kegiatan Dewan Supporting System, pernah nggak Pak sekali waktu Bapak merasa tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Dewan? Misalnya, ini tidak sejalan dengan atau seperti hal-hal seperti itu Pak. Pernah nggak dialami Pak? Saya kira sering ya keputusan-keputusan politik yang di keputusan Dewan tentu itu tidak seperti idealistik yang kita bayangkan gitu ya. Ini harusnya begini, ini harusnya begini. Tapi tentu saya akan memahami gitu ya, sebuah keputusan itu diambil itu tentu berdasarkan politik dan ideologi masing-masing partai gitu. Sehingga kita selaku
dukungan, ya apapun yang kalau sudah diputuskan itu menjadi sebuah komitmen yang kita harus dukung gitu ya. Eh, Lalu kiatnya Pak untuk menjaga kesekjenan tetap profesional seperti apa Pak? Ya, kesekjenan yang profesional tentu kita ini kan bekerja berdasarkan norma aturan yang ada gitu ya, wilayah yang ada. Tadi ada saya sebut backstage, ada front stage gitu ya. Nah jadi yang disebut profesionalitas, kita akan memberikan dukungan layanan pada setiap anggota, pada setiap AKD itu berdasarkan aturan yang ada. Jadi kita tidak memikirkan apakah keputusan-keputusan itu lazim atau tidak lazim, bagus atau tidak bagus. Jadi kalau sudah keputusan politik tentu risiko apapun itu secara kelembagaan ya kita harus memberikan dukungan terbaik ya. Betul. Pak, untuk menjaga image DPR ini tetap baik dan semakin baik di masyarakat, apa langkah yang Bapak ambil untuk menjaga atau mempertahankan image DPR yang semakin kesini kami melihat semakin baik dan semakin baik terus? Gimana Pak? Ya, jadi menurut saya ada situasi yang memang ke masyarakat, ke publik itu komunikasinya masih perlu diperbaiki. Ya. Banyak, bukan masih saja. Banyak sekali komunikasi DPR ke publik yang harus diperbaiki ya. Baik dalam hal legislasi, dalam pengawasan maupun pada anggaran. Sehingga masyarakat itu sebenarnya tahu betul sebenarnya apa kinerja Dewan atau apa yang dilakukan Dewan gitu. Nah, kami ke depan tentu memperbaiki ini. Sekarang DPR ini sekarang sudah punya pusat data analitik yang itu kami bisa lihat monitor di setiap dapil itu bagaimana perbincangan tentang DPR. Kemudian juga kami bekerja sama dengan beberapa media untuk menyampaikan hal-hal sesuatu yang perlu diinformasikan kepada publik. Jadi mulai tahun ini beberapa rencana kami dengan beberapa media itu sudah bekerja sama untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan tentang Dewan, Pak, tentang Dewan dan saya kira berkaitan dengan misalnya legislasi pun dari badan keahlian kita itu sekarang sudah lebih rajin melakukan uji publik terhadap RUU. Jadi walaupun kita dari sisi anggaran sangat terbatas Pak Iwan, tapi upaya-upaya memperbaiki komunikasi publik itu kita sangat serius. Betul. Pak Sekjen, kalau di kalangan di dalam dunia parlemen internasional, nama DPR ini cukup baik Pak, cukup harum ya Pak ya. Kalau tidak harum mungkin tidak dipercaya sebagai tuan rumah hajatan P20 kemarin. Tantangan dalam persiapan penyelenggaraan P20 apa Pak kemarin? Kemudian apakah hasil dari kegiatan tersebut yang sudah selesai kita laksanakan? Ya, memang Parlemen Indonesia kiprahnya di Parlemen dunia ada IPU ya, Interparliamentary Union gitu ya, yang itu melakukan pertemuan rutin setahun 2 kali secara bergiliran. Nah Indonesia kemarin tahun kemarin bertepatan 2 kali kita menjadi tuan rumah, 1 IPU di Bali pada saat di awal-awal COVID masih sangat tinggi. Kemudian yang terakhir kemarin kita melaksanakan juga pertemuan P20 Parlemen 20. Walaupun Parlemen 20 kemarin dihadiri hampir 40 negara. Jadi memang kiprah DPR ini, Indonesia ini di Parlemen Indonesia di dunia internasional sangat diharapkan oleh banyak negara. Karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat concern pada isu-isu kemanusiaan gitu ya. Sehingga di negara berkembang lain, Indonesia itu menjadi satu parlemen yang selalu diharapkan terus menyuarakan kepentingan-kepentingan internasional berkaitan dengan hak-hak asasi manusia,
berkaitan dengan perjuangan-perjuangan kayak Palestina, Iya. kemudian juga kepentingan-kepentingan isu hijau, Betul. isu lingkungan gitu ya. Mhm. Jadi saya kira itu. Yang kedua memang banyak sekali negara yang merasa kalau sesuatu penyelenggaraan pertemuan itu di Indonesia tuh kita bisa menyambut tamu tuh dengan sangat hangat, sangat ramah. Ya. Mereka happy di Bali, di Jakarta mereka menikmati bagaimana kita memberikan keramahan timur kepada mereka ya. Oke, Pak Sekjen. Sobat AKN dimanapun berada, ini saya mau sampaikan lagi di Puskaji AKN ini ada apa lagi? Kita lihat lagi sebentar ya. Halo Sobat AKN, tahu nggak sih pemerintah telah membagikan set-top box kepada masyarakat kurang mampu. Namun diketahui terdapat permasalahan atas distribusinya yang akan berdampak kepada masyarakat. Karena masyarakat akan kehilangan haknya untuk mendapatkan akses informasi melalui TV. Ingin tahu lebih lanjut permasalahan tersebut? Nantikan accountability brief kami yang akan segera tayang di Instagram Puskaji AKN. Sobat AKN, kita kembali lagi masih di Melintas Sakura. Dan Pak Sekjen, ini kita sudah mencapai penghujung tahun 2022 nih Pak. Apa target kesekjenan yang belum tercapai dan bagaimana resolusinya untuk tahun 2023 ini sendiri seperti apa Pak? Ya ini sebenarnya pertanyaan ini akan ini sekali ya, akan menarik sekali kalau ini dikaitkan dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan ya. Saya nggak hafal satu persatu gitu ya, tapi di tahun 2022 ini menurut saya agak unik ya, sampai dengan tadi pagi gitu ya, waktu kita mendapat predikat informatif dari KIP, ada 16 penghargaan dari berbagai lembaga dan badan terhadap cara kerja dari Sekretariat Jenderal seluruhan ya, baik unit-unit maupun dari ini. Ini belum termasuk beberapa unit biro atau pusat yang mendapat WBK dari status WBK gitu ya, dari BPK itu belum termasuk. Ini baru yang saya sampaikan adalah sesuatu yang penghargaannya diberikan berdasarkan prestasi dari unit-unit yang ada. Jadi menurut saya kalau sampai 16 lebih penghargaan tiap tahun ini, luar biasa ini Pak. Satu bulan itu ada 1,5 kali penghargaan yang diberikan oleh cara kerja teman-teman gitu ya. Jadi menurut saya keseriusan dari teman-teman yang tadi Pak Iwan sebut bahwa di AKN ini sekarang banyak teman-teman muda, itu semangatnya menurut saya sudah mulai berdampak bagi organisasi gitu ya. Ini satu yang menarik. Jadi capaian yang sudah ada itu sudah maksimal, bahkan evaluasi hari ini dengan Biro Perencanaan itu mungkin ini pertama kali dalam sejarah, dan saya yakin di seluruh instansi pemerintah mungkin belum dan nggak akan terjadi, serapan anggaran DPR tahun ini tuh mencapai 99% gitu ya. Luar biasa. Sesuatu yang sulit dan tapi itu karena ini keinginan itu adalah dibangun oleh semangat bersama, itu bisa diwujudkan. Jadi kalau pertanyaan Pak Iwan tadi apa yang belum tercapai, sebenarnya dari sisi kinerja organisasi, kalau KPI atau outcomes-nya itu sudah melebihi sasaran yang kita capai, buat saya itu adalah bonus gitu Pak Iwan. Iya, betul. Capaian realisasi anggaran 99%, kemudian penghargaan hari ini itu lebih dari 16 penghargaan. Jadi saya kira itu semua teman-teman yang dimotori oleh teman-teman muda ini sudah mulai menampakkan semangat hasil dan semangat organisasi. Artinya ada pengakuan ya Pak, pengakuan yang justru datang dari kalangan luar bahwa kita nih sekretariat bekerja dan kita sudah maksimal, demikian ya Pak ya? Saya kira iya Pak Iwan, baik misalnya kemarin penghargaan sangat baik dari Menpan tentang meritokrasi kita, kemudian tadi pagi dapat predikat informatif. Itu yang tim penilainya saya baru tahu ternyata itu oleh mereka diserahkan pada konsultan independen gitu Pak. Jadi konsultan independen dan konsultan internasional, jadi nggak bisa itu
diatur-atur atau dikarang-karang gitu ya. Itu Mhm. adalah sebuah pengakuan yang berdasarkan evaluasi, Mhm. berdasarkan output, berdasarkan outcome, berdasarkan evidence gitu ya. Mhm. Pak Sekjen, rencana Bapak setelah pensiun apa, Pak? Ya, memang mulai terfikirkan oleh saya gitu ya, kalau soal pensiun ya. Sebenarnya mulai terfikirkan untuk salah satu hobi yang nggak pernah bisa dilakukan adalah saya pengen banyak waktu untuk membagi ilmu dengan cara mungkin ngajar gitu ya. Oke. Ada beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah menyampaikan saya untuk minta saya ngajar di paruh waktu dan saya sudah lakukan beberapa kali di Institut Pertanian Bogor untuk beberapa sesi mengajar gitu ya. Di UI saya pernah juga lakukan, di beberapa perguruan tinggi lain yang swasta juga pernah dilakukan, tapi tentu ke depan mungkin mengajar itu bagian dari refreshing. Kalau saya punya energi cukup, rekaman saya memang tidak terlalu baik, tapi sebenarnya potret tentang DPR tuh saya ingin sekali menulis buku memori tentang DPR. Luar biasa. Bukan personal saya sebenarnya. Saya ingin sebenarnya banyak publik yang nggak tahu bagaimana kinerja Dewan secara keseluruhan itu yang yang untold story itu yang ini perlu diketahui oleh publik. Gitu. Bapak nggak tertarik menjadi dubes, Pak? Aduh, sebenarnya dubes itu juga sesuatu yang menurut saya menarik ya. Tapi tentu dubes itu buat saya sebenarnya kegiatan yang sesungguhnya capaian apa yang saya kerjakan selama ini semua itu biasanya dalam benak saya tuh saya ingin ada capaian yang lebih terukur gitu ya. Pak, menjadi Sekjen DPR kalau dari cerita Bapak di awal tadi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau seandainya Pak ada usulan kepada pemerintah, hai pemerintah, Mbok Ya mantan Sekjen DPR harus menjadi dubes, setuju nggak Pak? Oh saya sangat setuju gitu ya, karena sebenarnya duta besar sebagai reward lah Pak. Iya, bukan cuma reward. Duta besar itu kan di samping mewakili negara, mewakili pemerintah, dia juga harus sebenarnya punya bekal pengetahuan politik ketatanegaraan dan pengetahuan politik secara luas gitu ya. Saya kira ini DPR adalah salah satu tempat penggemblengan yang sangat baik. Saya kira. Pak Sekjen, sebelum ke pertanyaan yang mendekati akhir dari podcast kita Pak, harapan Bapak terhadap pegawai Sekjen DPR, ini baik yang ASN maupun non-ASN, ini bagaimana Pak? Ya, sebenarnya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua ya, baik ASN atau PPASN gitu ya, untuk ke depan itu maju, itu hanya ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama harus punya jejaring atau networking, yang kedua harus mau berkolaborasi atau ini. Jadi kata kunci di dunia manajemen modern itu harus siap berkolaborasi dan harus punya jejaring bagus. Kalau ini semua dua ini dilakukan, pasti pribadi maupun organisasi akan lebih agile. Dia akan lebih rodanya berjalan dengan bergerak, ya. Tadi harapan Bapak untuk ASN atau PPN ASN. Kalau harapan Bapak sendiri untuk podcast Melintas Sakura, Pak? Ya, saya kira kita semua yang ada di DPR, di Sekretariat Jenderal ini harusnya menjadi bagian dari ke-PR-an DPR. Ya. Itu semua harusnya punya kewajiban dan menjadi ke-PR-an DPR, dimanapun berada gitu ya, harusnya. Dan saya kira Melintas Sakura ini adalah bagian strategik gitu ya, bagian penting dari bagaimana publik, baik publik di lingkungan DPR maupun di lingkungan luar DPR, mengetahui perspektif lain dari figur atau dari situasi yang ada di DPR dengan kacamata yang lebih luas gitu ya, sehingga
Saya kira Melintas Sakura ini harus menjadi satu terobosan untuk mengkomunikasikan Ya. isu di DPR kepada publik. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Sobat AKN, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Ini satu kesempatan yang langka karena kami dari tim Melintas Sakura ini mencuri-curi waktu beliau juga agak sulit ya. Dan ternyata terbayar sudah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen barusan. Pak Sekjen, kita sudah di penghujung waktu dan sebagaimana kebiasaan kami di Melintas Sakura, setiap bintang yang tampil harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Quick question Pak, cepat-cepat aja Pak. Kita langsung ya Pak, siap ya Pak ya. Pak Sekjen, nasi atau mie? Mie, Mie ya, kenapa mie Pak? lebih enak, Oke, kopi pahit atau kopi manis? pahit, Mobil bensin atau mobil listrik? listrik, Listrik. Prancis atau Argentina Pak? Prancis, Prancis, bukan Argentina Pak. bukan. Ternyata Pak Sekjen fansnya Prancis. Kemudian laut atau gunung Pak? Laut, Laut ya. WFO atau WFA? wave H, Audio atau visual Pak? audio. Audio. Ini yang pertanyaan yang paling ini nih Pak. Saya agak sedikit mau tanya tapi nggak apa-apa lah saya tanya aja Sobat AKN juga mungkin pengen tahu ya. Sekjen atau PJ Gubernur Pak? Sekjen, Sekjen. Alhamdulillah jawabannya. Pak, kinerja atau citra? kinerja, Lalu kualitas atau kuantitas? kualitas, Ini teman-teman kru di Melintas Sakura bertanya-tanya Pak. Puskaji AKN digabung atau dibubarkan Pak? saya kira digabung. Digabung ya. Baik, Pak Sekjen luar biasa. Teman-teman semua, Sobat AKN, ini perbincangan kita kali ini bersama Pak Sekjen. Mungkin kita cukupkan dulu karena waktu juga dan tanpa terasa sudah 1 jam lebih kita bersama-sama dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen, sebelum kami menutup, kami punya jargon Pak, mungkin bisa kita bacakan bersama jargon ini Pak. Ya. Siap ya Pak ya? Ya. 1, 2, 3. Puskaji AKN, anytime, anywhere, support the parliament. Baik Sobat AKN, jangan lupa untuk share, link, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya Pak Sekjen, terima kasih, ini luar biasa waktunya dan kesempatannya. Saya tutup podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.